Jadi banyak orang yang nggak tahu sosok di balik Sylvia Kartika Putri yang banyak berkontribusi untuk melatih dia sampai ke Paskibraka. Salah satunya adalah Pak, yang kita akan coba cari tahu kayak mana aktivitas Sylvia sehari-hari sampai akhirnya bisa ikut lulus ke sana. Satu kebanggaan tau Pak. Iya. Oke, boleh cerita dong. Ya, Sylvia adalah sosok murid di SMA Kartika ini yang Ini bukan karena Sylvia di sini ya? bukan, memang itulah Sylvia kan, Sylvia Kartika Putri. Jadi ya anaknya memang bagus, kemudian punya sikap ataupun punya apa dibilang Sylvia? Itu. Ya itulah, ya memang baik. Kemudian ya dari awal, dari mulai kelas 1 ya memang sudah saya lihat ada potensi untuk di Paskibraka. Ya dia juga, Sylvia juga minta dulu Sylvia kan. Ya. Jadi ya seiring berjalannya waktu, karena juga Sylvia aktif di voli, ya dibagi waktunya. Gitu saatnya ada seleksi pada saat untuk Paskibraka Kota Pematang Siantar, ya Sylvia kita ajukan karena Sylvia memenuhi syarat untuk mengikuti tes tersebut. Tapi sebelumnya juga ya kita bina fisiknya, kemudian mentalnya, kemudian ya dibekali juga dengan ya pengetahuan dari ya termasuk dari kakak-kakaknya, dari Purnanya juga ya banyak kontribusi. Ya mungkin bukan saya aja, banyak yang lain-lainnya juga baik, termasuk dari sekolah ini juga. Ya mungkin kalau di kota ya mungkin dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Siantar, kemudian ya yang sesuai yang mengurusi bidangnya lah untuk masalah Paskibraka. Ya pada umumnya kalau saya katakan Sylvia ini memang dia layak dan pantas untuk mendapatkan satu seperti ini lah. Karena dengan ya itu tadi ya kalau diucapkan mungkin dikata-katakan nggak bisa lagi kan gitu. Oke. Itu Pak Mul, secara pribadi kan Bapak juga akhirnya bangga juga. Ya. Ternyata hasil dari didikan dari seorang Pak Mul, ya itu lahirlah Sylvia gitu. Ya sih, ya ada sih memang, tetapi kan ya semua itu kan ya kita sebagai pembina di sini kita tetap berusaha kepada anak-anak kita semuanya yang ada di SMA Kartika ini, di SMA Kartika 14 Pematang Siantar ini, kalau yang memang punya potensi, punya apa ya pasti kita bina, ya kita arahkan untuk kemana jenjangnya ataupun arahnya anak murid tersebut. Maka kalau sekarang ini Bapak Mul, bagaimana harapan Bapak ke depan untuk Sylvia dan saran untuknya gitu? Ya harapan saya ya untuk Sylvia ya tetap menjadi Sylvia Kartika Putri, menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian ya mudah-mudahan apa yang diharapkan selama ini ataupun apa yang dicita-citakan ya setelah selesai dari sekolah ini bisa tercapai. Nah itulah harapan kita. Kemudian ya pesan saya untuk Sylvia ya tetap rendah hati. Nah karena apapun ceritanya, ya sesukses apapun ya hanya satu itu aja kunci berarti kita harus rendah hati kan. Harus gitu. rendah hati. Nah, tapi Sylvia katanya udah ada rencana untuk ini lupa sama Bapak. Iya Sylvia. Oh, Enggak ada. Oke, teman-teman, itu adalah sosok yang cukup banyak memberi kontribusi terhadap Sylvia, ya. Sampai akhirnya dia bisa ikut Paskibraka Nasional dan sebuah pencapaian luar biasa. Kita kasih tepuk tangan boleh ya sekali, Sylvia. Luar biasa. Oke, setelah ini kita akan minta Sylvia ajarin kita
untuk PBB juga gitu. Kita akan seru-seru sama dia di sesi yang ketiga. Tunggu di sini ya. Dadah. Oke. Wah, ternyata setelah kita berada di sekolah ini, Bapak Kepala Sekolah Joni Simurian juga ikut serta untuk menyampaikan sedikit bagaimana sekolah ini bisa menghasilkan seorang Sylvia gitu. Bagaimana Pak Joni? Terima kasih. Kita dari pihak sekolah pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai hari ini diberikan kesehatan kepada kita. Kepada anak kita Sylvia Kartika Putri yang sudah mewakili sekolah ini, khususnya umumnya Kota Pematang Siantar dan gitu juga Provinsi Sumatera Utara untuk kedua kali, yaitu Paskibraka Nasional tahun 2019 dan 2020. Apa yang telah diterima anak kita pembinaannya itu di sekolah kita ini, yaitu pembinaan secara rutinitas atau berkesinambungan, dan yang melatih daripada anak kita ini merupakan bapak pembina yang sudah berpengalaman, karena bapak itu sebenarnya bertugas di Korem, hanya diperbantukan atau ditugaskan di sekolah ini sebagai pengawas. Namun karena mempunyai keahlian, ada skill, maka kita mohon kepada bapak itu agar ikut membina Paskibra di sekolah kita ini dengan pelatihan yang secara rutinitas dan dengan secara serius. Mudah-mudahan bahwa anak kita yang berlatih mungkin bisa menerima bimbingan arahan yang disampaikan oleh Pak Mulyadi sebagai pembina, apakah itu yang diwakili oleh anak kita Sylvia Kartika Putri yang untuk tingkat nasionalnya, dan mungkin pada tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah ada sampai tingkat provinsi anak kita. Jadi hanya Sylvia lah mungkin yang sampai ke tingkat nasionalnya. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan semua bahwa guru-guru dan siswa mendukung semua kegiatan ekstra yang ada di sekolah kita ini. Karena ekstra itu ada beberapa, bukan hanya Paskibraka aja. Paskibraka, tapi mungkin lebih daripada 10 jenis kegiatan school yang ada di sekolah ini. Tapi secara nasionalnya itu dipertandingkan itu mungkin atau diseleksi, ada Paskibranya, ada Olimpiade dan lain-lain. Jadi yang masih bisa berhasil masih dari Paskibrakanya. Itulah kira-kira tanggapan kita. Pak Joni, Bapak selaku kepala sekolah di sini, bagaimana Bapak memberi sesuatu yang saran ke Sylvia? Oke, terima kasih Pak itu atas pertanyaannya. Jadi kepada anak kita, ya sebenarnya secara umum kita buat motivasi ke semua anak. Namun sesudah anak kita ini terpilih mewakili Kota Siantar pada 2019, maka kita sampaikan itu bahwa itu amanah. Kalau amanah berarti harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan serius. Dan begitu juga untuk tahun 2020. Pemanggilan untuk kedua kali, sesudah anak kita ini melapor kepada pihak sekolah, kepada saya sebagai kepala sekolah, saya sampaikan bahwa kamu itu mempunyai rezeki yang luar biasa. Dipanggil untuk kedua kali. Karena sebenarnya itu jumlahnya itu ada 68 orang seharusnya. Tapi untuk yang tahun 2020 hanya 8 orang, maka rezekimu yang luar biasa. Dan kalau sudah memang ada nanti secara hukum berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dispora atau Kemenpora, maka itu baru sah anak kami dipanggil untuk mengikuti pelatihan. Jadi kita sangat mendukung, ya, kita sangat mendukung, dan saya sampaikan coba persiapkan dirimu bahwa ini mungkin tantangan yang lebih berat lagi, amanah yang diberikan oleh bangsa dan negara ini, karena yang jumlah yang dipilih itu
dari 68 tinggal 8 orang lagi dan langsung sebagai petugas inti. Kalau yang tahun yang lewat mungkin masih pendamping, daripada kawan-kawannya. Tapi untuk tahun 2020 itu saran kita coba ya siapkan mental, fisik dan seluruhnya dan dukungan daripada orang tua bahwa mana yang terima supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira itu. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Joni Siburian atas kesempatannya. Setelah ini kita meminta Silvi untuk latih kita baris berbaris di sini. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. kasih. Nah, ya.